Mencari kerja makin sulit, sementara banyak pabrik atau perusahaan yang tutup dengan berbagai alasan. Kenyataan itu melahirkan banyak pengangguran. Yang fresh graduate kesulitan mencari kerja, sementara yang terkena PHK kehilangan pekerjaannya. Banyak dari mereka yang menganggur kemudian berwira swasta, atau buka usaha kecil-kecilan dengan modal terbatas. Sementara sebagian lain ada yang diam-diam nekat berhubungan dengan pesugihan, demi mendapat kekayaan lewat jalan pintas dan cara cepat. Ada wanita-wanita yang melakukan hal itu, dan inilah kisahnya. Rara dan Fatika adalah dua wanita yang berteman karib. Mereka sama-sama bekerja sebagai penjahit di pabrik konveksi. Upah atau penghasilan mereka sebagai buruh jahit di pabrik itu tidak bisa dibilang banyak, tapi setidaknya membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka sama-sama berusia 25 tahun, dan telah bekerja di pabrik konveksi sejak lulus SMA. Rata-rata pekerja di pabrik itu wanita, karena pekerjaannya seputar memotong kain, menjahit pakaian, dan lain-lain yang biasanya memang dikerjakan kaum wanita. Jadi Rara maupun Fatika bisa dibilang tidak punya teman pria. Begitu pula rata-rata teman kerja mereka di sana. Tapi mereka sepertinya menikmati hidup dan pekerjaan yang ada, dan tidak terlalu memusingkan teman pria atau pasangan. Prinsip mereka, asal kerjaan lancar, kebutuhan hidup terpenuhi, itu sudah cukup. Lalu suatu hari, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua pekerja. Pabrik konveksi itu menyatakan akan menutup usaha, karena tidak mampu lagi menjalankannya. Intinya, pabrik itu terus-menerus merugi, sehingga memutuskan untuk tutup. Persaingan di bisnis konveksi memang ketat. Pabrik-pabrik saling berkompetisi, dan pabrik-pabrik berskala kecil seringkali harus kalah melawan pabrik-pabrik besar. Tempat kerja Rara dan Fatika termasuk pabrik kecil, dan ikut tumbang saat bersaing dengan pabrik-pabrik besar. Hasilnya, seperti yang disebut tadi, pabrik itu terpaksa tutup. Para karyawan di pabrik konveksi itu pun kehilangan pekerjaan, termasuk Rara dan Fatika. Mereka mencoba melamar ke pabrik-pabrik konveksi lain, siapa tahu diterima, tapi pabrik-pabrik konveksi yang mereka datangi rata-rata menyatakan belum membuka lowongan. Sampai beberapa bulan Rara dan Fatika berusaha ke sana kemari mencari kerja, tapi yang mereka hadapi adalah kekecewaan demi kekecewaan. Sementara uang pesangon yang tak seberapa perlahan-lahan habis karena terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rara maupun Fatika sama-sama menyadari bahwa mereka harus secepatnya mendapat pekerjaan agar bisa menghasilkan uang. Tapi mereka terus-menerus terbentur kenyataan kalau mencari kerja di saat ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Hingga suatu ketika, dua wanita itu mendengar tentang pesugihan buaya putih, dan merasa tertarik. Kisah tentang pesugihan buaya putih itu mereka dengar dari Arini, seorang teman kerja mereka dulu. Setelah pabrik tempat mereka bekerja tutup, belakangan Arini membuka usaha konveksi sendiri, dan Rara maupun Fatika tertarik hingga mendatangi Arini. Tujuan mereka sebenarnya ingin mencari tahu kalau Arini membutuhkan pekerja untuk usaha konveksi miliknya. Semula, Arini tidak langsung mengatakan bahwa ia berhubungan dengan pesugihan. Tetapi, seiring percakapan yang mengalir dengan Rara dan Fatika, dan mungkin pula karena faktor kesamaan mereka sebagai mantan pekerja di pabrik yang sama, Arini lalu menceritakan bahwa ia bisa membuka usaha konveksi karena menjalani praktik pesugihan. Arini berkata, "Aku mikir, apa iya kita akan selamanya jadi buruh di pabrik dengan upah tak seberapa?" Setelah itu ia bercerita pada Rara dan Fatika. Usai kena PHK dari pabrik konveksi tempat mereka bekerja, Arini sering berpikir dan merenung. Ia telah bekerja di pabrik konveksi sejak lulus SMA, sama seperti Rara dan Fatika. Dan jika pabrik konveksi itu tidak tutup, kemungkinan besar ia akan terus bekerja di sana sampai tua. Arini lalu menyadari bahwa bisa jadi seumur hidup ia akan terus berputar-putar pada nasib yang sama, menjadi buruh pabrik dengan upah tak seberapa. Kesadaran itu lalu membawa Arini pada langkah nekat. Ia mendengar tentang pesugihan buaya putih,
dan memutuskan untuk mendapatkan kekayaan lewat pesugihan tersebut. Sendirian, Arini menemui juru kunci pesugihan itu. Juru kunci pesugihan itu seorang wanita, bernama Bu Nindya. Dari situlah lalu Arini berhasil mendapatkan banyak uang dengan cara yang relatif mudah. Dan usaha konveksi yang dibangunnya adalah upaya untuk mengembangkan uang yang ia terima dari pesugihan. Rara dan Fatika sama sekali tidak mengira Arini berhubungan dengan pesugihan, tetapi mereka juga tertarik mendengar cerita itu. Dengan ragu-ragu, Fatika bertanya pada Arini, apakah pesugihan yang ia jalani membutuhkan tumbal. Arini mengatakan tidak pakai tumbal, tapi syaratnya adalah bercinta dengan siluman buaya putih. Rara dan Fatika hampir terlompat dari duduknya karena terkejut. Arini buru-buru menjelaskan bahwa pesugihan yang ia jalani tidak membutuhkan tumbal, tapi ada syarat lain yang harus dijalani, yaitu bercinta dengan siluman buaya putih. Menurut Arini, hal itu tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Karena, ketika ia harus menjalani persyaratan itu, Bu Nindya si juru kunci pesugihan akan memberikan segelas minuman berisi ramuan tertentu. Lalu tak lama kemudian Arini tertidur atau tidak lagi sadar setelah meminumnya. Pada saat itulah siluman buaya putih akan mendatanginya, lalu bercinta dengan Arini yang masih tidak sadar. Besoknya, Arini terbangun dari tidurnya yang lelap, dan di tempat tidurnya sudah ada banyak uang. Rara dan Fatika bertanya, apakah Arini menjalani persyaratan itu di rumahnya sendiri atau di rumah juru kunci, dan Arini menjelaskan bahwa dia menjalani persyaratan itu di rumah juru kunci. Di kediaman Bu Nindya ada beberapa kamar yang dikhususkan untuk hal itu. Arini juga menjelaskan bahwa dia tidak merasakan apa-apa saat hal itu terjadi, karena ia benar-benar terlelap dalam ketidaksadaran. Jadi Arini mengaku nyaman-nyaman saja menjalani hal itu. Mendengar semua cerita dan penjelasan Arini, Rara dan Fatika merasa tertarik. Kalau mendengar cerita Arini, urusan pesugihan itu terdengar mudah. Karena mereka tinggal datang menemui juru kunci pesugihan, dan tidur di kediamannya selama 1 malam, dan besoknya sudah mendapat setumpuk uang. Maka Rara dan Fatika pun lalu menyatakan ketertarikannya. Pada hari yang telah ditentukan, Arini mengantarkan Rara dan Fatika ke rumah Bu Nindya. Rara dan Fatika mendapati wanita juru kunci itu berusia 50-an, dan sepertinya hidup sendiri di rumahnya. Mereka datang ke rumah Bu Nindya pada sore hari, dan Bu Nindya menerima mereka dengan ramah. Arini pun menjelaskan pada Bu Nindya mengenai 2 temannya yang ingin mendapatkan kekayaan dari siluman buaya putih seperti dirinya. Bu Nindya mengangguk, lalu mengajak mereka ke samping rumahnya. Di samping rumah itu ada kolam alami semacam rawa-rawa yang dipenuhi air. Bu Nindya menjentikkan jarinya, dan air rawa-rawa tampak bergerak. Sesaat kemudian, Rara dan Fatika menyaksikan seekor buaya berwarna putih keluar dari dalam air. Buaya itu tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 1 meter, namun membuat Rara dan Fatika bergidik ketakutan. Bu Nindya mengatakan bahwa buaya putih itu adalah siluman yang akan membantu Rara dan Fatika mendapatkan banyak uang. Rara dan Fatika tahu kelanjutan penjelasan itu, bahwa mereka harus bercinta dengan buaya siluman tersebut. Sambil tersenyum menenangkan, Bu Nindya mengatakan pada Rara dan Fatika bahwa mereka tidak akan merasakan apa-apa saat hal itu terjadi, karena mereka akan berada dalam kondisi tidak sadar ketika siluman buaya itu datang. Akhirnya, setelah memikirkannya, Rara dan Fatika memutuskan untuk mengikuti Arini. Mereka bersedia bercinta dengan siluman buaya putih, demi mendapatkan uang banyak yang mereka butuhkan. Ketika malam tiba, Bu Nindya menyerahkan 2 gelas berisi ramuan pada Rara dan Fatika, dan meminta mereka meminumnya. Dengan patuh, Rara dan Fatika meminum ramuan dalam gelas, dan tak lama kemudian keduanya merasakan kantuk yang amat berat. Bu Nindya mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Rara dan Fatika pun lalu terlelap dalam tidur yang pulas. Rara dan Fatika sama sekali tidak tahu apa yang terjadi malam itu, saat mereka tertidur lelap di kediaman Bu Nindya. Yang mereka tahu, keesokan paginya, saat terbangun dari tidur,
mereka mendapati tumpukan uang di tempat tidurnya masing-masing. Jumlahnya sangat banyak, dan mereka belum tentu mampu mengumpulkan uang sebanyak itu meski bekerja berbulan-bulan. Di kamarnya masing-masing, Rara dan Fatika tersenyum ceria mendapati uang itu, dan berbagai impian menari-nari di pikiran mereka. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.